ini ada 11 tips work from home. Saya ambil dari ini diskusi yang diambil dari orang ERA. Jadi marketing associate dari ERA sharing nih, saya ambil nih, saya modif sedikit. Jadi ini tipsnya dari marketing associate yang dari orang ERA. Jadi dia ngasih tip 11 tips yang kita bisa buat share ya buat teman-teman. Ya. Ini boleh teman-teman denger nih sambil ini sambil oke. Jadi teman-teman kemarin kita kan udah bikin plan nih, masing-masing udah bikin target bahwa kita punya GCC 8,5 miliar, targetnya si A sekian, si B sekian, si C sekian ya. Jadi sebentar ya. Sebentar. Jangan itu dulu nih, bentar, Nek. Halo, jadi targetnya kita jangan merubah nilai targetnya, kita merubah nilai caranya. Mungkin caranya kemarin kan saya udah jabarin di bisnis plan saya. Strateginya A, strateginya ini, begini, gini. Mungkin kita bikin strategi baru. Buat teman-teman nih yang tadinya punya strateginya seperti apa, tolong strateginya dirubah. Seperti itu. Ya ntar kita share lah. Kalau bagaimana. Biar nampak kemana? Kenapa? Fotonya bang. Kenapa Pak Risman? Jangan goreng dulu ya, Nak. Kalau ngomong? Oke, Pak Risman. Standby dulu ya, Pak Risman. Pak Risman di kantor apa di luar nih? Apa Ya, di rumah? Pak. Oke, Pak. Pak Risman di mana? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Di mood-nya di rumah. Tanya ke anak Bapak. Di rumah, Pak. Antar saya mood deh, Pak. Saya harus keluar lagi soalnya. Saya lagi buka PowerPoint. Oke, jadi plannya kita ganti, teman-teman. Tepat tujuannya jangan dirubah. Karena target kita 8,5 miliar. Cuma plannya aja kita rubah. Pakai plan B atau plan C atau plan D. Ya, jangan merubah nilai angkanya, nilai tujuannya, tapi merubah caranya. Jika misalnya kita di sini mau ke Bekasi, karena kita tahu lewat Cililitan atau Cawang Macet, atau memang ada hambatan, bisa kita lewat ke Bekasi, bisa kita lewat Jalan Pulau Gadung, atau jalan alternatif lainnya. Ya, plannya kita rubah, nomor 1. Nomor 2, merapikan database. Ini saat ini nih, saat lagi work from home, lagi nggak kerjaan, teman-teman rapiin database-nya, dirapiin, dilihat-lihat lagi, customer-customer lama, dirapi-rapiin lagi, atau yang punya folder di laptop, dirapihin foldernya. Ini saatnya saat ngerapi-rapihin nih, kan dulu mungkin namanya, nih maaf nih ya, 80%, 90% marketing itu biasanya datanya tuh nggak rapi. Biasanya yang rapi orang admin, orang akunting, orang marketing mah yang penting jualan. Nah saat ini nih, ya nggak semua ya, rata-rata 80% marketing itu data nggak rapi. Nah saatnya sekarang ngerapi-rapihin data nih. Dicek-cek lagi, rapi-rapi nih waktu kita banyak peluang di rumah, banyak bengongnya ya. Yang ketiga tipsnya, nah tingkatkan profil Anda di website. Ini kan kita kan ada rumah.com, rumah 123, ada Lamudi, ada OLX, ada 99.co. Profilnya ditingkatkan nih, postingnya dibanyakin di situ. Ya. Mudah-mudahan saya kalau nggak Kemis hari Rebo, ya, saya mau ngobrol dengan Ibu Merin. Ibu Merin tuh GM-nya dari rumah.com. Saya minta tipsnya dari dia. Strateginya seperti apa sih kita agent properti di saat seperti ini? Saya akan ngobrol nih. Ntar saya akan share ke teman-teman link YouTube saya. Saya udah janjian sama beliau. Dia siap menyediakan waktunya. Jadi seperti apa harusnya nih sebagai agent properti menyikapi untuk khususnya untuk di web portal propertinya. Ya, jadi teman-teman profilnya tolong ditingkatkan di webnya ya. Rapi-rapiin juga deh. Kadang kan listingan udah SBO atau sorry nih fotonya mungkin kurang bagus. Punya foto 5 ternyata bisa ditambah atau bisa dibikin slide video, itu banyak lah. Ya.
keempat buat slideshow video untuk setiap listing yang dimiliki. Bikin aja slide video, kan gampang lah. Pakai Viva Video bisa, pakai Filmora Go di handphone bisa, dirapi-rapin aja. Ya, kalau misalnya nggak bisa atau kurang ngerti, bisa tanya Sirio tuh, atau tanya ke Jila. Kalau pakai program yang profesional seperti pakai saya punya Adobe Premiere atau pakai Filmora, itu mungkin harus perlu belajar lagi. Agung ngerti tuh. Nah, Agung juga udah bikin tuh, YouTube-nya udah aktif tuh. Agung udah paham tuh. Ya. Terus naik ke 5, menghubungi klien. Bapak Ibu, say hello sama kliennya deh. Hubungi 5 atau 10 klien, kirim 5-10 WhatsApp, email 5 atau 10 orang, ya say hello aja setiap hari. Sorry ya Bapak Ibu, saya cuma ngasih saran, tolong jangan hard selling. Yang sekali lagi, jangan hard selling. Hard selling di sini artinya Bapak Ibu langsung menawarkan, Pak ini ada ini, jangan. Saran saya, say hello, terus gimana Pak? Tegur sapa ya, gimana Pak? Keluarga sehat? Semoga keluarga Papa, sekeluarga tidak dilindungi dari virus corona. Atau kirim tip, misalnya mencegah virus corona, dikasih sesuatu dulu, bermanfaat buat dia. Banyaklah orang bos-bos yang dulu susah dihubungi, bos-bos yang sibuk melulu, saat ini banyak yang nganggur, mereka banyak di rumah. Jadi kalau komunikasi cepat direspon biasanya. Ya. Jadi coba aja say hello. Nah, kalau dia udah tertarik nanya, nah baru nih Pak nih, ada yang BU nih, ada apa ini, ada produk baru nih, boleh. Jangan langsung ngejual dulu Bapak Ibu. Ntar mereka merasa jadi objek. Kalau mereka jadi objek, kesannya kita hanya memanfaatkan kondisi seperti ini. Ya, jadi jangan hard selling, soft selling dulu. Jadi kita tawarkan sesuatu yang bermanfaat. Say hello lah, tegur ke klien-klien kita. Ini yang kelima ya. Yang keenam, membuat rencana promosi sosial media sebulan ke depan. Saya sih yakin ya, Bapak Ibu, Pak Andi ngomong juga kemarin saya interview, orang-orang yang berhasil itu orang-orang yang punya planning, orang punya rencana. Artinya, kalau COVID itu udah selesai di bulan Juni atau di bulan Juli, Bapak Ibu udah punya rencana nih. Jadi buat rencana, pas COVID itu selesai, kita tuh udah duluan gitu, udah ngambil start duluan. Ya, kita bikin nih promosinya dari mulai sekarang. Ya, ke depan seperti apa? Bikin plan ke depan seperti apa? Virus corona ini pasti akan berakhir, pasti akan beres lah. Cuma kita nggak tahu aja waktunya. Jadi mempersiapkan dari sekarang, lagi kondisi kita banyak di rumah, lagi banyak bisa bikin apa ya, sesuatu ya, kita buat promosi untuk mengantisipasi kalau virus ini udah selesai, kita bisa panen untuk closing ya. Naik ke 7, desain rencana farming strategis setelah karantina usai. Nah, entah mungkin mau seperti apa. Karantina kan pasti usai nih, ya. Ada beberapa orang, sorry ya. Siapa ya? Kemarin ada temen di sini juga, mau ke salon aja susah katanya. Mau cukur saja aja susah. Terus mau makan keluar, makan yang enak aja susah. Ntar mungkin setelah karantina beres nih, bisnis salon laku nih. Bisnis salon laku nih. Orang pada gunting rambut, orang pada makan di luar lagi. Jadi strategi setelah setelah virus ini beres, bikin sesuatu lah. Kita pikirin lah. Ntar kita bikin kantor juga strategi setelah pandemi ini selesai. Oke, nomor 8. Apa nih? Audit iklan Anda. Apa nih? Saya nggak kelihatan sebentar ya. Audit iklan Anda dan cek efektivitasnya. Jadi Bapak Ibu tolong, kalau di rumah.com kan kelihatan tuh, ada grafiknya tuh, banyak yang lihat berapa orang, yang menghubungi berapa orang, yang telepon Anda berapa orang. Coba dilihat di mana nih yang efektif Bapak Ibu mempromosikan iklan di medianya. Ya, sekarang ini kan banyak kita bisa lihat dari pihak media, dari pihak webnya juga kan ngasih tahu nih, seperti rumah OLX juga dikasih tahu berapa orang lihat. Rumah 1, 2, 3 juga yang warnanya biru tuh, yang kedip-kedip, berapa orang lihat. Kalau memang itu efektif ya Bapak Ibu tingkatkan tuh properti yang Bapak Ibu punya. Seperti itu. Next, saya berlanjut. Masih ada 3 lagi. Lakukan video call dengan satu customer setiap hari, siapkan topik yang akan dibahas. Gini Bapak Ibu. Halo? Itu Zoom itu, ini saya pakai Zoom ya. Zoom meeting itu bisa free. Bisa free selama 40 menit.
Ya, bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Hangout, bisa pakai Webex, Kisco Webex yang kemarin kita coba try, tapi saat ini banyak orang pakai Zoom, itu bisa free itu selama 40 menit. Ya, Bapak Ibu bisa tuh ngobrol-ngobrol via Zoom, ya. Atau kalau Bapak Ibu ada diperlukan ada sesuatu yang ngobrolnya lebih dari 1 jam, lebih dari 40 menit, Bapak Ibu bisa minta ke saya. Ya, karena kantor punya apa nih? Karena kantor punya, jadi saya bisa bikinkan linknya, saya bisa bikinkan alamatnya. Jadi kita bisa diskusi ini. Saya akan coba lakukan diskusi ini dengan Pak Victor, enggak? Pak Victor, Pak Victor, Pak Victor. Ada Pak. Oke, saya akan coba kita lakukan Pak Victor dengan Bapak punya punya owner di Surabaya ya. Karena dia nggak bisa ke Jakarta dengan kondisi seperti ini, kita mau lakukan Zoom nih dengan owner di Surabaya. Kita mau coba nih seberapa ini efektivitasnya. Ya Pak Victor ya. Coba ntar kita coba jajaki. Jadi kita harus ada ide kreatif, harus ada inovatif lah di saat seperti ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ada sesuatu, Pak saya mau pakai Zoom nih karena ada sesuatu lebih panjang dari 40 menit. Boleh, ntar saya bisa bikinkan webnya ya. Next, yang ke-10, ikuti seminar online terkait dengan properti dan sales. Gini Bapak Ibu. Tadi di awal saya kasih pengumuman ada online sharing session tuh yang dari Century 21 Indonesia mengenai Instagram. Bapak Ibu ikut. Terus ada kemarin juga kalau Bapak Ibu aktif di Facebook mungkin Pak Andi Kanatanaya memberikan apa ya? Ada namanya sharing session juga dia punya linknya juga. Kemarin banyak banget yang ikut, hampir 400. Ntar kalau ada topik-topik terkait dengan properti atau sales, atau bisa itu istilahnya tidak private ya, tidak ditutup, bisa dibuka buat umum, saya akan sharing di grup. Jadi Bapak Ibu boleh ikut tuh. Banyak kok Senturi ngadain, Bendera Era juga ngadain, itu yang free itu di Facebook Live. Ikut aja Bapak Ibu. Jadi menambah apa ya, jangan dengar berita yang kematian jumlahnya berapa, ini tambah ini, jadi horor Bapak Ibu. Jadi parno. Jadi tolong ikut-ikut kegiatan yang sifatnya tuh positif, dengar yang sembuh. Terus dengar di saat seperti ini orang closing, seperti teman saya Pak Dadang dari Era Windam itu saat ini closingnya banyak nih. Jadi saya kok bisa seperti apa ya? Nah, jadi terbawa apa ya? Terbawa semangat kita kalau dengar orang closing. Kalau kita dengar orang yang ngeluh-ngeluh ya terbawa drop juga kita. Ya, jadi ikuti. Ntar kalau memang ada sharing-sharing mengenai online yang terkait dengan industri broker properti, industri ini, saya akan share di grup utama ya. Ya, ntar Bapak Ibu boleh ikut. Rencana tanggal 13 hari Senin, grupnya Pak Andi akan mendatangkan Pak James Gui itu. Coba saya minta linknya, kalau memang itu bisa dibuka buat umum, saya akan share buat Bapak Ibu, buat nambah wawasan. Ya, jadi tetap dalam kondisi seperti ini, tetap belajar atau baca buku di rumah, gitu ya. Next, terakhir, nah, bisa lakukan video call ke sini ya. Terakhir, kos ke-9 lagi. Mana terakhir? Ya. Jadi kalau ada prospecting by phone ke FSBO, expire listing atau database, coba aja iseng-iseng telepon, WhatsApp, tanya-tanya kabarnya. Ingat ya Bapak Ibu, jangan hard selling dulu, tanya kabar dulu, doain mereka semoga tidak dijauhkan dari pandemi ini, mereka seneng kan diperhatiin, baru kita sounding Bapak gimana, masih ada rencana investasi apa-apa, itu Bapak Ibu ngerti lah tekniknya ya. Itu dari saya ada 11 tips, ntar saya share juga di grup WhatsApp ya. Yang paling penting Bapak Ibu ya, kita tetap fokus terhadap target kita. Saya tidak akan merubah target saya 8,5 miliar, mungkin saya akan merubah caranya untuk mencapai 8,5 miliar ya. Tetap stay positif, stay hard, stay home. Ya, jaga jarak. Kalau nggak penting-penting, disaranin jangan dulu kemana-mana. Ingat kalau antar buyer atau ketemu customer yang berhubungan di luar, harus pakai masker. Dan ingat kalau habis jalan dari luar, bajunya atau alat
atributnya lah, jangan dibawa masuk. Takutnya orang yang di rumah terpapar juga ya, dibuka, diganti, dicuci ya. Saya pun sama kalau habis pulang dari kantor atau dari mana, pasti saya langsung mandi, cuci tangan gitu. Jadi tetap stay healthy ya, jaga kesehatan, tetap stay strong, tetap harus kuat kita. Seperti itu. Sebentar ya. Itu aja mungkin yang saya bisa sharing, ada 11. Bapak Ibu bisa coba praktekkan dari mulai sekarang ya. Mana yang bisa dijalankan. Kalau ada hal yang memang Bapak Ibu mau tanyakan atau ada konsultasi, Bapak Ibu 24 hour saya bisa di Japri ya. Di WhatsApp saya aja. Pak, saya mau diskusi ini, silahkan. Saya pasti sebagai member broker kan saya harus melayani Bapak Ibu. Ya, itu aja dari saya sharingnya dari 11 ini, semoga bermanfaat. Oke.